Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju kembali sebagai calon gubernur pada Pilgub Februari 2017 mendatang. Surya Paloh tidak mempersoalkan Ahok maju melalui jalur perseorangan atau melalui jalur parpol. Nah, Bung Ahok kita ini kita harapkan untuk terus melanjutkan kinerja yang sudah berjalan sampai saat ini di dalam memimpin Jakarta. Dan kalau memang mau tanya apakah sudah ada perubahan polisi kebijakan, tanya sama Bang Ahok sendiri ya. Dari awal kan saya katakan kita memberikan dukungan kepada Bang Ahok ini ya, adalah demi menjaga kepentingan rakyat dan masyarakat ibu kota ini. Dengan figur yang mereka anggap tepat, cocok, sesuai, dan untuk itu saya pikir kenapa kita mendukung Bung Ahok. Dan dukungan pada Ahok adalah dukungan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan sampai saat ini kita yakin dukungan itu tidak menurun, bahkan semakin kuat, dan mudah-mudahan dalam menghadapi pilkada ke depan nanti, ya Ahok bisa terpilih. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi kata sambutan dalam peringatan 5 tahun Hari Jadi Garda Pemuda Nasdem. Surya Paloh meminta pemuda Indonesia untuk terus mempertahankan semangat restorasi perubahan. Di depan para kader Garda Pemuda Nasdem, Ketua Umum Surya Paloh menyatakan dirinya berbangga hati melihat masih banyak pemuda yang memiliki spirit motivasi dan keterpanggilan dalam mewujudkan restorasi perubahan bangsa. Dalam kesempatan ini, Surya Paloh mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk mempertahankan semangat kepedulian terhadap permasalahan bangsa. Surya Paloh menegaskan pemuda Indonesia sudah seharusnya bersatu dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Pemirsa, sebelum kita memulai dialog, kita akan saksikan terlebih dahulu hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting terkait tingkat keterpilihan bakal calon Gubernur DKI Jakarta bersama Ahmad Murodi. Silakan Dodi. Baik, terima kasih Ani, dan pemirsa, betul sekali yang akan saya bawakan saat ini adalah hasil survei terbaru SMRC yang dilakukan pada tanggal 24 sampai 29 Juni 2016 dengan mewawancarai 820 responden, namun hanya 646 responden saja yang datanya valid dan kemudian datanya dihitung dengan margin of error kurang lebih 3,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Kita akan lihat yang pertama dulu, elektabilitas Cagup DKI. Ini untuk survei top of mind dengan pertanyaan siapa yang akan Anda pilih sebagai Gubernur DKI Jakarta kalau Pilgub DKI Jakarta dimulai saat ini. Nah, sebetulnya responden ini mengeluarkan 16 nama, tapi kita akan pilih 10 besar saja. Yang pertama, Basuki Cahayapurnama menempati urutan pertama 36,6%, dan Anda bisa lihat pemirsa pesaingnya cukup tertinggal jauh, bahkan yang peringkat 2 Yusril Iza Mahendra sendiri juga tidak mencapai double digit 2,8%, sedangkan peringkat 3 Sandiaga Uno 2,1%, Adiaksa Daud 0,7%, Tri Risma Harini 0,6%. Kita lanjutkan ke peringkat 6 sampai 10, Syafri Samsudin 0,6%, kemudian Ridwan Kamil meskipun menyatakan tidak ikut Pilgub DKI Jakarta tetap terpilih 0,4%, Abraham Lunggana 0,4%, Yusuf Mansur 0,3%, dan Ganjar Pranowo peringkat 10 0,3%. Pemirsa juga mungkin notice ya angkanya kecil karena memang 54,4% atau mayoritas di antara responden itu belum menjawab atau belum menyatakan pilihannya. Sekarang kita lihat survei yang sama tapi dengan metode yang agak sedikit berbeda. Ini survei semi terbuka. Nah, pertanyaannya sebetulnya tetap sama, siapa yang akan Anda pilih sebagai gubernur kalau Pilgub DKI Jakarta dimulai saat ini juga. Tapi perbedaannya survei semi terbuka dengan top of mind adalah kalau di semi terbuka ini disediakan 22 nama. Jadi responden tinggal memilih saja di antara 22 nama itu. Sedangkan kalau top of mind tadi tidak disediakan nama, jadi siapa yang ada di benak mereka saja yang pertama. Kita lihat Basuki Cahayapurnama untuk survei semi terbuka menempati peringkat pertama 53,4%, ada peningkatan cukup jauh. Peringkat
peringkat 2 juga sama, Yusril Iza Mahendra 10,4%. Tapi kemudian ada pergeseran peringkat di nomor 3 ya, karena survei semi terbuka, Tri Risma hari ini 5,7%. Padahal tadi kalau kita lihat di top of mind, Tri Risma hari ini ada di peringkat 5. Kemudian Sandiaga Uno 5,3%, dan Yusuf Mansur juga pergeserannya atau kenaikannya cukup tinggi, karena Yusuf Mansur tadi di top of mind hanya peringkat 9, tapi di survei semi terbuka ada di peringkat 5, 4,6%. Kemudian peringkat 6 ada Adiaksa Daud 2,6%, Abraham Lunggana 1,8%, Rieke Diah Pitaloka 1,5%, Syafri Samsudin 1,3%, dan Jarod Saiful Hidayat 0,8%. Sekarang kalau kita kerucutkan menjadi 5 nama elektabilitas Cagup DKI, yang pertama masih Basuki Cahayapurnama. Kalau Anda lihat pemirsa 1, 2, 3 sebetulnya sama nama-namanya dengan survei semi terbuka. Basuki Cahayapurnama 54,8%, Yusril Iza Mahendra 17,7%, dan Tri Risma hari ini 11,2%. Tapi kemudian ada nama Nahrawi Ramli yang muncul di peringkat 4, padahal tadi kita juga lihat di top of mind dan juga di survei semi terbuka, Nahrawi Ramli tidak muncul. Kemudian nomor 5, Syafri Samsudin. Nah sekarang kita lihat elektabilitas Cagup DKI berdasarkan parpol. Jika diusung parpol PDI Perjuangan, artinya begini pemirsa, dari 646 responden yang datanya dihitung, 25,6% diantaranya mengaku akan memilih PDI Perjuangan. Nah dari persentase itu, dari 25,6% yang memilih PDI Perjuangan, 81% diantaranya memilih Basuki Cahayapurnama. Ini unggul jauh pemirsa dibandingkan kader PDI sendiri, yaitu Tri Risma hari ini 7%. Sedangkan 6% Yusril Iza Mahendra di peringkat 3, kemudian Sandiaga Uno peringkat 4, 2%, dan Syafri Samsudin 1%. Nah, kondisinya agak sedikit berbeda kalau misalnya kita berpindah ke Gerindra, karena Gerindra responden itu 11,4% responden menyatakan akan memilih Gerindra dalam pemilu. Nah, memang Ahok masih tertinggi 37%, tapi kemudian bedanya hanya tipis dengan Yusril Iza Mahendra yang mendapati peringkat 2, 32%. Jadi jaraknya hanya kurang lebih 37, 32, artinya hanya 5% saja bagi orang-orang yang memilih Gerindra, begitu ya. Mereka memilih Ahok 37%, kemudian Yusril 32%. Ya, itu dia Ani informasi yang kami miliki terkait dengan hasil survei terbaru dari SMRC. Kembali ke Anda di studio. Baik Dodi, terima kasih. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Saidiman di sini. Mas, ini kandidat-kandidat lain meskipun sudah muncul, tapi jarak antara kandidat Ahok yang di posisi pertama dengan di bawah-bawahnya itu sangat jauh sekali. Padahal jika tidak dikatakan kampanye ya, ini kandidat-kandidat lain sudah ada yang jualan lah gitu ya, sudah muncul ke publik, lalu sudah melakukan banyak hal. Apa yang salah? Apakah strategi mereka salah atau gimana? Itu tadi yang saya sampaikan pertama, bahwa sampai saat ini belum ada partai yang secara jelas mengusung siapa selain partai-partai yang mendukung Ahok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat ini tidak unik Jakarta sebetulnya, di daerah-daerah lain juga begitu. Kalau ada gubernur atau bupati, kepala daerah yang oleh publik dirasakan manfaat kepemimpinannya begitu terasa, publik merasa tingkat kepuasan publik terhadap pemimpin itu begitu kuat, atau mereka memandang bahwa kondisi ekonomi membaik dan lain sebagainya, begitu tingkat kepuasan membaik, maka itu punya korelasi yang positif dengan kekuatan elektoral dari petahana itu sendiri. Tingkat jadi kepuasannya berarti cukup tinggi begitu? Cukup tinggi. Kita juga potret di survei kita kali ini, tingkat kepuasan publik Jakarta kepada Basuki Cahayapurnama juga sangat tinggi. Jadi faktor kinerja di mana publik bisa merasakan langsung manfaat itu, misalnya sekarang ada taman-taman yang semakin baik, trotoar yang bisa langsung dilihat oleh publik, atau sungai yang semakin bersih dan lain sebagainya. Ini tidak bisa dikalahkan oleh apapun pada dasarnya. Sesuatu yang bisa dirasakan langsung oleh publik dibanding misalnya kandidat lain yang tidak punya kemewahan untuk menampilkan itu. Mereka mungkin hanya punya janji. Dan meskipun demikian ini swing voters, artinya responden yang belum memilih masih cukup besar, yaitu 54% ya. Masih cukup besar kalau top of mind. Karena persoalannya adalah kenapa misalnya ketika kita ajukan pertanyaan semi terbuka,
pemilih yang belum menentukan pilihan itu menjadi jauh berkurang menjadi sekitar 9%. Itu karena ketika itu ditunjukkan nama-nama. Kalau orang hanya ditanya, mungkin mereka bingung. Nama-nama yang tidak muncul, misalnya ada pergeseran tadi, mungkin mereka publik tidak khawatir juga bahwa atau tidak tahu bahwa nama-nama yang akan diajukan itu sebetulnya benar-benar ingin maju atau tidak, itu juga faktor. Oke, baik. Kita sudah tersambung via telepon dengan Pak Andreas Pereira. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak, ini ada 22 nama yang muncul dari survei yang dilaksanakan oleh SMRC. Lalu PDIP sendiri sudah mengantongi 6 nama. Apakah ada nama Ahok dari 6 nama itu, Pak? Kan Pak Ahok tidak mendaftar kemarin. Nah, jadi 6 nama itu nama yang berasal dari non-kader partai yang mendaftar di dalam proses penjaringan. Itu ada 27 kandidat yang mendaftar dia mendaftar ke DPD dan kemudian oleh DPD dikirim ke DPP untuk kemudian melakukan proses fit and proper test dan melakukan psikotes, dan kemudian apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kemarin adalah mengerucutkan dari 27 nama itu menjadi 6 nama dalam proses penyaringan ini. Sehingga di situ kami membagi dalam proses penyaringan ada 3 klaster nanti yang untuk memantau dan pemetaan kandidat-kandidat di DKI. Jadi klaster pertama adalah klaster yang masuk melalui proses pendaftaran yang non-kader. Kemudian klaster kedua adalah calon-calon yang adalah kader-kader PDI Perjuangan yang sudah mempunyai track record, kemudian juga mereka didukung oleh masyarakat seperti Bu Risma, Pak Jarod, yang juga dipantau oleh DPP PDI Perjuangan. Nah, klaster ketiga adalah apa yang terjadi di masyarakat, dinamika. Ya, mereka adalah bukan kader PDI Perjuangan, juga mereka tidak mendaftar dalam proses penjaringan kami. Tapi ya, kita tentu akan memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat, dan ya, kalau kita artinya di sini PDI Perjuangan melihat bahwa potensi itu, kita ajak bicara untuk kemudian kalau memang ada kesamaan pandangan, ya kita akan melakukan mencalonkan bersama dengan kader PDI Perjuangan. Jadi ini masih di dalam proses penyaringan untuk sampai kepada mencalonkan atau mengusung PDI Perjuangan mengusung kandidat di dalam pilkada DKI. Oke, jadi kalau Anda memastikan sudah ada 6 nama dan tidak ada nama Ahok di dalamnya, apakah artinya ini masih bisa berkembang, belum dikunci begitu di angka 6 ini? Pak Ahok itu masuk di dalam klaster ketiga tadi gitu. Yaitu mereka yang tidak mendaftar di PDI Perjuangan. Dan bantuan dinamika berkembang, bahwa kalau kita butuhkan kita akan komunikasi dengan beliau. Kalau tidak, ya enggak. Baik, ini ada temuan menarik dari survei yang dilaksanakan oleh SMRC bahwa 81% pemilih PDIP mendukung Ahok. Apakah ini akan jadi pertimbangan juga, Pak Andreas? Oh ya, salah satu faktor. Tapi kami juga akan melakukan survei sendiri gitu, untuk kemudian jadi instrumen untuk salah satu referensi pengambilan keputusan. Baik, jadi apa saja pertimbangan yang jadi masukan penting untuk PDIP ketika menentukan siapa nanti yang akan diunggulkan? Ya, PDI Perjuangan sudah punya kriteria di dalam pengambilan keputusan. Salah satunya hasil survei, tapi itu bukan segala-galanya. Halo? Iya, Pak Andreas. Ya, salah satunya adalah hasil survei, tapi itu bukan merupakan satu-satunya kriteria di dalam proses pengambilan keputusan. Ya, baik. Ya, Pak Andreas.
Iya, iya. Ya, bagaimana tadi Pak? Jadi PDI Perjuangan juga akan melihat hasil survei sebagai salah satu referensi di dalam pengambilan keputusan. Tapi itu bukan merupakan satu-satunya referensi. Jadi kalau kita lihat hasil survei pada hari ini, tentu ya itu adalah salah satu dinamika yang akan berkembang terus dalam proses pilkada nanti. Jadi kalaupun ada hasil survei, itu adalah salah satu referensi kami, tapi bukan satu-satunya alat untuk pengambilan keputusan. Baik, berarti ini masih diolah dan dikaji Pak Andreas ya. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Yoris dulu. Ya pemirsa, Pak Yoris masih bersama kami? Masih. Ya Pak Yoris, sebetulnya Ani. apa yang dilihat Golkar dari sosok Ahok sehingga didukung oleh Golkar? Baik, saya pikir kita punya strategi tersendiri pasca kita melakukan Munaslup yang baru lalu, dan Jakarta adalah barometer, dan ini kan kita sudah melakukan berbagai macam kajian, pertimbangan, komunikasi politik, baik dengan Pak Ahok sendiri maupun secara internal, dan kami melakukan survei, dan hampir hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei seperti SMRC, kemudian Vox Populi, dan ada beberapa yang lain. Perbedaannya tidak signifikan, hampir sama, semua pada batas-batas margin error. Dan juga seperti tadi yang pertanyaan Ani sebelumnya, bahwa ada 15% dari kader Golkar yang akan memilih Ahok, tetapi mayoritasnya memilih, sama juga dengan PDI dan partai-partai lain. Kami sudah melakukan itu terus. Bagi kami sekarang itu bagaimana kami akan mendukung Ahok dengan sepenuh hati dan dengan seluruh instrumen partai dan kader, dengan kekuatan kami yang 9 kursi di DPR RI, konsolidasi yang kita bangun ini untuk bisa memenangkan beliau. Sehingga semua program-program yang beliau lakukan, karena kita melihat fakta-fakta sampai hari ini bahwa terobosan-terobosan dalam rangka membangun Jakarta ini cukup signifikan, bisa dirasakan. Ada hal-hal yang tidak setuju terhadap dia, terhadap proses-proses sekarang yang menurut kami ini menjadi tantangan, seperti ada kasus sumber waras, ada reklamasi, kemudian ada lahan di Cengkareng dan lain. Kami menganggap bahwa ini sebagai satu tantangan dan ini sebagai otokritik yang perlu dipikirkan dalam rangka memperbaiki kinerja beliau ke depan. Dan itu yang kami selalu komunikasi dengan beliau terus, sehingga ke depan itu bisa lebih baik dan bisa bersama-sama dengan rakyat agar Jakarta ini bisa dibangun sedemikian rupa sehingga menjadi barometer etalase dari pemerintah Indonesia sebagai ibu kota negara tentunya. Sampai saat ini Ahok belum memutuskan akan maju melalui jalur perseorangan atau parpol. Jika nanti yang dipilih adalah jalur perseorangan, bagaimana sikap Golkar? Halo? Iya Pak. Ya Pak Yoris, jika nanti yang akan dipilih Ahok adalah jalur perseorangan, bagaimana sikap Golkar Pak? Saya kira dari awal kami sudah sepakat bahwa pilihan dia yang penting sesuai dengan undang-undang, bahwa undang-undang tidak melarang untuk jalur perorangan. Kemudian ada aturan-aturan, ada mekanisme yang dipakai di situ, dan saya hampir pastikan bahwa dalam pembicaraan-pembicaraan sampai dengan terakhir ini beberapa saat yang lalu, hampir pasti bahwa Ahok akan memakai jalur partai politik. Karena buat kami adalah bersama-sama dengan Ahok dan teman-teman Ahok, bukan itu yang menjadi hambatan atau itu menjadi prinsip dalam memperjuangkan Ahok menjadi gubernur. Tetapi mari kita lihat dari sisi efisiensi, efektif, dan perundangan-undangan yang berlaku. Bahwa kalau kita memakai jalur perorangan, itu pun bisa, tetapi agak sulit sesuai dengan mekanisme, terutama verifikasi faktual
Nah, kita lihat bahwa sekarang ini tinggal 6 bulan, kemudian pendaftaran untuk perorangan ini bulan Agustus, tanggal 3, kemudian partai politik itu bulan September. Nah, ini berbagai macam hal-hal ini juga kami selalu bahas secara rutin dari waktu ke waktu. Kemudian kita hampir pastikan bahwa mungkin dalam beberapa hari ke depan ini Pak Ahok akan mengumumkan tentang pencalonan dia dengan mekanisme dan sekaligus akan membentuk tim sukses atau tim kampanye atau tim pemenangan dari Pak Ahok untuk 2017 yang akan datang. Baik Pak Yoris, terima kasih banyak atas masukan Anda dan kebersamaannya dengan Berita 1 TV pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Yoris Rawayai, dan juga sebelumnya ada Pak Andreas Pareira. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Dan pemirsa, saya harus jeda terlebih dahulu. Prime Time Talk akan kembali.